Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Dwi Saputra dengan NIM 2005510186. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan di PT Kubota Indonesia, dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Askar Yunianto, SEMSI. Baik, di slide pertama ada latar belakang. Dalam era globalisasi, perusahaan harus terus berinovasi untuk tetap kompetitif. Manajemen yang baik sangat penting untuk mengelola sumber daya manusia agar dapat mencapai visi dan misi perusahaan menurut Barima et al. 2021. Keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kinerja sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas kerja. Kinerja karyawan merupakan kunci kesuksesan perusahaan. Tanpa kinerja yang baik, tujuan perusahaan tidak akan tercapai menurut Shimamura 2017. PT Kubota Indonesia menghadapi masalah kinerja karyawan di bidang pemasaran pada tahun 2022. Masalah ini menyebabkan penurunan penjualan dan berdampak negatif pada perusahaan. Selain kinerja, PT Kubota Indonesia juga menghadapi masalah kedisiplinan karyawan. Slide selanjutnya yaitu slide kedua, realisasi kinerja karyawan bidang pemasaran PT Kubota Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2023. Yang realisasi kinerja karyawan PT Kubota Indonesia bidang pemasaran menurun dari 92,12% pada tahun 2020 menjadi 81,19% pada tahun 2022, menunjukkan ketidakpuasan perusahaan terhadap hasil yang diperoleh, serta perlunya perbaikan untuk meningkatkan performa karyawan. Faktor seperti kompensasi atau gaji, insentif, bonus, tunjangan, dan motivasi kerja sangat mempengaruhi kinerja karyawan. Maka perusahaan harus mengoptimalkan kedua faktor ini untuk mencapai kinerja yang maksimal. Selanjutnya, daftar presensi karyawan bidang pemasaran PT Kubota Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2023. Tingkat presensi karyawan di bidang pemasaran PT Kubota Indonesia menunjukkan perbaikan dari tahun 2020 hingga 2022. Pada tahun 2020 terdapat 33 karyawan yang terlambat atau alfa, sementara pada tahun 2021 jumlahnya menurun menjadi 25 karyawan. Pada tahun 2020 penurunan berlanjut dengan hanya 12 karyawan yang terlambat atau alfa, menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan dalam absensi. Selanjutnya yaitu ada research gap. Yang pertama ada penelitian Arifudin 2019 dan Jufrien 2018 menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara kompensasi dan kinerja karyawan. Namun penelitian Rianda dan Winarno 2022 menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara kompensasi dan kinerja karyawan. Yang kedua itu ada penelitian Kurniawati 2023 dan Rulianti et al. 2021 menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi kerja dan kinerja karyawan. Namun penelitian Cendana et al. 2020 menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara motivasi dan kinerja karyawan. Yang ketiga itu ada penelitian Pramularso dan Anggraini 2023 serta JS Hasibuan dan Sylvia 2019 menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara disiplin kerja dan kinerja karyawan. Namun penelitian Saputri dan Handayani 2021 menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara disiplin kerja dan kinerja karyawan. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Kubota Indonesia. Kedua, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Kubota Indonesia. Yang ketiga, ada bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Kubota Indonesia. Tujuan penelitian pertama, untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Kubota Indonesia. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di PT Kubota Indonesia. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Kubota Indonesia. Selanjutnya itu ada tinjauan pustaka kinerja karyawan. Ada hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
menurut Mangkunegara 2011. Yang kompensasi menurut Hasibuan 2016 adalah semua pendapat yang berbentuk uang barang langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang motivasi kerja menurut Robbins 2016 merupakan kesediaan untuk melaksanakan upaya tinggi untuk mencapai tujuan-tujuan keorganisasian yang dikondisikan oleh kemampuan atau upaya untuk memenuhi kebutuhan individual yang tertentu. Yang disiplin kerja menurut Avandi 2018, disiplin kerja yang baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Langkah yang pertama ada populasi dan sampel, yaitu karyawan bidang pemasaran PT Kubutan Indonesia yang berjumlah 105 dengan teknik sampling jenuh. Langkah 2, jenis dan sumber data. Jenis penelitian kuantitatif. Sumber data yang dipakai adalah data primer atau data primer yang didapatkan melalui angket atau kuesioner sebagai penelitian. Langkah ketiga, pengumpulan data kuesioner disebar melalui Google Form dengan skala 1 sampai 5. Selanjutnya itu ada uji validitas yang dimana nilai KMO variabel kompensasi atau X1 sebesar 0,757, nilai KMO variabel motivasi kerja atau X2 sebesar 0,880, sedangkan nilai KMO variabel disiplin kerja atau X3 sebesar 0,815. Semua variabel dinyatakan valid. Uji reliabilitas semua variabel penelitian kompensasi dengan Cronbet alpha 0,789 itu motivasi kerja, untuk 0,914 itu disiplin kerja, untuk 0,879 dan kinerja karyawan 0,950 dinyatakan reliable karena nilai alfa lebih dari 0,70. Selanjutnya terlihat bahwa hipotesis 1 diterima dengan alasan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 kurang dari 0,05. Hipotesis 2 diterima dengan alasan bahwa nilai signifikansi adalah 0,006 lebih kecil dari 0,05 juga. Hipotesis 3 diakui dengan mempertimbangkan fakta bahwa harga kepentingan adalah 0,023 lebih kecil dari 0,05. Dari hasil ini persamaan regresi adalah sebagai berikut: Y1 0,071, X1 0,80, X2 tambah 0,69, X3. Selanjutnya itu ada uji F, menunjukkan bahwa nilai F itu lebih besar daripada F tabel, yaitu 5,864 lebih besar dari 2,41, dan nilai SIG 0,001 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua itu koefisien determinasi atau R2. Koefisien determinasi atau R2 memperoleh nilai sebesar 0,123 atau 12,3%, yang berarti bahwa variabel kompensasi, motivasi kerja, dan disiplin kerja mampu berkontribusi sebesar 12,3% terhadap kinerja karyawan, sedangkan sisanya itu 87,7%. Sebab ini dipengaruhi oleh di luar model penelitian. Yang ketiga ada uji T. Uji putih 1, hasil T hitung 2,311 lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,98373, sehingga hipotesis menyatakan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. Uji hipotesis 2, hasil T hitung 2,625 lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,98373, sehingga hipotesis yang menyatakan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. Uji hipotesis 3, hasil T hitung 2,958 lebih besar daripada T tabel, yaitu 1,98373, sehingga hipotesis yang menyatakan disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan diterima. Selanjutnya itu ada pembahasan yang dimana terdapat 3 hipotesis. Yang pertama itu hipotesis 1, diduga kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel kompensasi atau X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Kubota Indonesia. Nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,071. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesa 1 diterima. Artinya semakin tinggi kompensasi, semakin tinggi juga kinerja karyawan pada PT Kubota Indonesia. Hipotesis 2, diduga motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Kubota Indonesia. Nilai signifikansi 0,006 kurang dari 0,05 dan nilai B sebesar 0,080. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 diterima. Artinya semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi juga kinerja karyawan pada PT Kubota Indonesia. Hipotesis 3, diduga disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Pada PT Kubota Indonesia, nilai signifikansi 0,023 kurang dari 0,25 dan nilai B sebesar 0,649. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 3 diterima. Artinya semakin tinggi motivasi kerja, semakin tinggi juga kinerja karyawan pada PT Kubota Indonesia. Terakhir ada kesimpulan, terdiri dari 3 kesimpulan, yaitu kesimpulan 1, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi kompensasi yang diberikan perusahaan, maka kinerja karyawan di perusahaan tersebut akan meningkat. Yang selanjutnya itu ada kesimpulan 2, motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi motivasi kerja yang diberikan perusahaan, maka kinerja karyawan di perusahaan tersebut akan meningkat. Yang ketiga, disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya semakin tinggi disiplin kerja yang diberikan perusahaan, maka kinerja karyawan di perusahaan tersebut akan meningkat. Baik, saya akhiri presentasi ini. Terima kasih atas dukungan, atas kesempatan yang diberikan kepada saya, terutama kepada dosen pembimbing saya, Bapak Askar Yunianto SE MSI, yang telah sabar membimbing saya sampai menyelesaikan skripsi saya. Semoga kita semua diberikan kelancaran atas segala urusan kita. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.